Oke, teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama Om Ben dalam acara Menyan Om Ben. Tidak ada menanya yang tak retak. Bersama ini komunitas PPC dan Om Ben akan memberikan edukasi mengenai hal-hal yang penting untuk kita ketahui di pekan ke depan setelah Lebaran ya. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan kalian share video ini, nyalakan lonceng supaya kalian bisa terima notif ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang berguna seputar saham. Jangan lupa juga follow Instagram PPC di komunitas ppc.saham. Kemudian juga ikuti telegramnya di para pencari cuan. Nah, seperti biasa Om Ben, sebelumnya Om Ben mau mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap keluarga PPC mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Ya, selanjutnya seperti biasa Om Ben akan membahas soal bagaimana PPC ini ada cloningannya, ada akun palsunya. Sebelum Om Ben bahas materi, selalu Om Ben jelaskan bahwa PPC itu ada dua, ada yang asli dan ada yang palsu. Ini yang asli, ini yang palsu ya. Bedanya apa? Yang palsu ada angka 1 di belakangnya, yang asli hanya para pencari cuan. Mungkin kedepannya yang palsu akan merubah lagi para pencari cuan pakai N double, mungkin pakai N double 3 atau dan lain sebagainya. Tapi yang asli hanya para pencari cuan saja ya. Jangan salah ya teman-teman, hanya para pencari cuan saja. Kemudian ini PPC yang palsu, ini yang palsu ya. Seperti dilihat ada angka 1 di belakangnya. Kemudian PPC yang asli menyertakan link dari channel YouTube ini ya. Kalau kalian klik, ini adalah channel dari YouTube yang kalian tonton ini. Kemudian linknya adalah para pencari cuan saja tanpa embel-embel di belakangnya atau di depannya ya, hanya para pencari cuan. Oke. Kemudian bedanya lagi adalah ini yang palsu. Yang palsu kalian tidak bisa chatting. Writing message is not allowed in this group ya. Ini yang palsu. Oke. Bagaimana dengan yang asli? Tentu saja yang asli kalian bisa chatting. Ada grup diskusinya ya. Kalian bisa diskusi di sini. Ini yang asli ya. Asli kalian bisa chatting di sini ya. Tulis message, bertanya kepada Om Ben dan teman-teman yang lainnya, bertukar pendapat. Kemudian kenapa member dari PPC palsu lebih banyak? Karena mereka meng-add akun-akun yang tidak jelas. Jadi mereka meng-add sendiri ya. Ini siapa ini? Lihat Nur Asyah nih ada beberapa kali meng-add ya. Kemudian Nova banyak sekali. Kemudian Mia Heri ya, itu yang palsu. Kemudian bagaimana dengan yang asli? Yang asli orang bergabung dengan sendirinya ya. Ini yang asli. Jadi teman-teman jangan pernah salah. Kemudian petunjuk join group di PPC adalah kalian add para pencari cuan. Kemudian jangan langsung tutup, tapi kalian tunggu ada chat verifikasi dari sistem, yaitu pertanyaan penjumlahan. Semisal 1 tambah 4. Kemudian setelah ada pertanyaan itu kalian tinggal jawab angka 5. Seperti itu ya, 1 tambah 4, 5. Setelah itu baru kalian bisa bergabung ke PPC. Kalau kalian tidak menjawab verifikasi, maka mohon maaf sekali, oleh sistem kalian akan di-kick dari grup ya. Nanti kalian bisa masuk lagi. Semisal kalian di-kick, kalian masih bisa masuk lagi. Berikan jawaban verifikasinya, baru kalian bisa masuk dalam PPC. Nah, yang lebih penting lagi, Om Ben tidak menerima japrian atau private message dan tidak akan menchat seluruh member di PPC ini atau yang lainnya. Karena apa? Untuk menjaga keamanan dari penipuan. Jadi semisal teman-teman ada yang chatting ke Om Ben, mohon maaf, mungkin Om Ben tidak akan meresponnya ya. Jadi kalau kalian pengen chatting sama Om Ben, kalian chatting di grup para pencari cuan. Dan sebaliknya, Om Ben tidak menchatting kalian. Seperti itu ya. Jadi chat Om Ben hanya ada di para pencari cuan saja ya. Ini ya, chat Om Ben hanya ada di para pencari cuan ini ya.
Tidak ada grup lain selain ini. Kemudian yang penting lagi adalah PPC tidak pernah menawarkan tanam modal atau investasi dalam bentuk apapun, karena PPC hanya fokus untuk mengedukasi member-member di sini ya. Ingat, tidak pernah menawarkan. Jadi kalau kalian terima sebangsa penawaran, kalian tanam uang akan dapat kembali beserta modal 100%, 140%, 150%, itu bukan dari Om Ben. Dan PPC dan Om Ben tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi ya. Ingat itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian jika kalian mau join ke grup PPC, di sini ada info-infonya ya. Kemudian PPC hanya menerima pembayaran untuk edukasi, bukan investasi ya. Hanya edukasi. PPC menerima pembayaran melalui rekening ini saja. Dan di rekening ini, rekening BCA yang resmi, bukan virtual account ya. Hanya BCA yang resmi, tabungan biasa 10 digit angka 1170984214, bukan virtual account ya. Oke, di sini Om Ben selalu jelaskan supaya tidak ada teman-teman yang tertipu. Nah, hari ini Om Ben akan membahas soal nasib dividen hunter, boncos atau cuan ya. Nasib dividen hunter, boncos atau cuan. Nah, sebelum itu kalian perlu ngerti dividen itu apa. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing kalian. Semisal kalian punya 100 lembar saham, per lembar saham diberikan dividen Rp14, maka kalian akan menerima 100 kali Rp14. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu dividen ya. Nah, setelah libur ini, setelah lebaran, mulai ada news yang dikeluarkan dengan judul 15 emiten tebar dividen setelah lebaran. Siap borong ya, seperti itu. Kalau kalian pengen ngerti beritanya, kalian bisa googling saja dengan judul ini ya. Nanti akan keluar beritanya dari salah satu media yang ada. Nah, 15 emiten itu apa aja? Om Ben akan bacakan ya. Nomor 1 adalah saham Tebik, nomor 2 Excel, kemudian DSNG, TOWR, Akra, kemudian SDRA, AMRT, MIDI, SSIA, Pegas, KLBF, HMSP, SKRN, WSBP, dan Kino. Jadi ada 15 emiten yang siap bagi-bagi duit setelah lebaran. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalian boncos atau cuan dengan adanya dividen itu? Sebelumnya lagi, mesti kalian tahu ada yang namanya dividen trap ya. Ada yang namanya dividen trap. Berikut ini Om Ben akan jelaskan dengan contoh beberapa saham yang sudah kejadian, yang sudah bagi-bagi dividen, apa yang terjadi setelah mereka bagi-bagi dividen. Ya. Oke, langsung aja. Ini Om Ben kasih saham ITMG. ITMG ini saham pertambangan batubara ya. Nah, di sini teman-teman kalau yang belum ngerti, ini Om Ben jelaskan. Ini adalah jadwal pembagian dividen dari saham ITMG ya. Yang pertama adalah cum-date ya. Cum-date itu adalah tanggal di mana hari terakhir kalian harus memiliki saham itu. Jadi gampangnya tanggal 31 Oktober 2019 kalian harus sudah punya saham ITMG jika kalian pengen dapat dividen. Dan kalian tidak boleh menjual saham ITMG pada tanggal 31 Oktober tersebut. Jadi setelah jam bursa tutup, kalau saat ini jam bursa tutupnya jam 3:15, sebelum jam 3:15 kalian harus punya saham ITMG. Seperti itu. Lalu ex-date. Ex-date ini adalah tanggal di mana, gampangannya ya, ini Om Ben kasih yang paling simpel aja. Ex-date adalah tanggal di mana kalian boleh mulai melepas saham tersebut. Ya, semisal kalian tanggal 1 November 2019 jual saham ITMG, tetap kalian dapat dividennya. Ya, seperti itu ya. Recording date itu adalah tanggal pencatatan di emitennya. Payment date adalah tanggal di mana kalian menerima uang kalian ke dalam
broker kalian masing-masing, ke dalam portofolio kalian masing-masing, masuk ke equity kalian ya. Jadi perlu diketahui, kalian harus ngerti cum date itu apa, ex date apa, payment date apa. Untuk ITMG tanggal 31 Oktober 2019. Nah, ini Om Ben akan jelaskan ITMG tahun lalu membagikan 2 dividen, 2 kali dividen ya. Ada 2 kali dividen seperti ini. Oke, dividen pertama yang Om Ben mau bahas adalah dividen di tanggal 2 April. Tanggal 2 April ini dividennya besar sekali, 2045. Saat itu harga ITMG ada di kisaran ini. Ya. Ini tanggal 19 ya. Jadi ITMG ada di harga 24 ribuan. Artinya apa? Ya. Kita lihat artinya apa? Artinya sekitar hampir 10%, 8% ya. Jadi maaf teman-teman, ini tanggal 4 ya, tanggal 4 ini. Ya, ini formatnya 4 April 2019 ya. Kita lihat ini ya, ex date-nya 4 April ya. Jadi apa yang terjadi di ITMG pada tanggal ex date-nya? Jadi ini yang harga sekian ini tanggal 2 ya, ini tanggal 2 April. Oke, tanggal 2 April dia masih ada di range sekitar 24.000. Kemudian pas ex date-nya ya, ex date-nya ITMG tanggal 4. Iya. Apa yang terjadi di tanggal 4? Dari chart ini kita lihat ITMG tiba-tiba opennya gap down ya. Gap down. Kita lihat opennya di 21.800 atau langsung open di minus 8,69%. Tadi kita lihat ITMG dividen sekitar 8%. Setelah ex date tiba-tiba langsung turun minus 0,86%. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa jualan di harga 24.000, 22.000, 23.000 ya. Kalian tidak bisa jualan. Bahkan di 21.800 belum tentu kalian bisa jualan juga ya, karena itu gap down yang cepat sekali. Kemudian high-nya 21875 sempat naik, low-nya di 24.25 atau minus 14%. Kemudian closing harganya di 20.900 atau minus 12,26%. Artinya, semisal kalian beli ITMG di harga 24.000, kalian otomatis tanggal 4 atau setelah kalian beli, 1 hari setelah kalian beli, kalian langsung loss minus 12,46% jika kalian tidak jual. Seperti itu ya. Jadi dividennya 8%. Kalau kalian tidak jual, atau kalau kalian jual, kalian mungkin bisa jual di minus 8,6, minus 9%, minus 10%. Ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi dari ITMG. Nah, kemudian kita lihat yang terjadi setelah ITMG membagikan dividen yang besar. Harga saham ITMG tidak pernah kembali ke 24.000 ya. Ini 24.000 di sini. ITMG turun terus. Nah, itu yang terjadi di saham ITMG ya. Jadi di sini Om Ben akan memberikan gambaran kalau kalian mau dividen hunter, ini kemungkinan yang akan terjadi di saham-saham yang kalian buru ya. Orang berburu dividen itu pasti mencari dividen yang persentasenya besar. Tidak mungkin orang berburu dividen dia membeli dividen yang cuma 1% atau 2%. Seperti itu. Rata-rata ya. Ini Om Ben bilang rata-rata. Kalau ada orang yang sudah paham dengan pola dividen, mungkin dia akan membeli dividen yang 1% atau 2% saja. Karena itu lebih aman daripada cari dividen yang gede seperti ini ya. Oke, ITMG. Ya, kita lihat ITMG tadi Om Ben akan bahas 2 kali. Yang kedua tanggal 31 Oktober cum date-nya sebesar 705. Kita lihat ini tanggal 31 Oktober ya. Ini keterangannya. Cum date-nya tanggal 31. Besar dividennya Rp705. Atau hampir setara dengan
5% dari harga saham tersebut ya. Jadi Devin 705 itu hampir 5% dari harga saham ITMG waktu itu ya. Ini tanggal 31 kita lihat ITMG open di 13.550, low-nya di minus 2,79% dan closing di minus 1,12% atau 13.300. Nah, seandainya anggap aja kalian masuk di 13.300, apa yang terjadi ya? Kita lihat slide berikutnya. Nah, oh sebentar, tetap slide yang ini ya. Slide yang ini ternyata Om Ben lupa untuk capture satu lagi. Oke, di sini aja. Jadi kalau kalian beli di harga 13.300 ya, untuk dapat dividennya, besoknya kembali ITMG gap down. Nih ya. Gap down di mana ITMG open di sekitar di sekitar 12.800-an ya di sini ya. 12.800 sekian. Ini harga opennya di sini. Harga opennya di sini. Kemudian ITMG turun lagi dan mantul, kemudian closing di sekitar 12.625 ya. Jadi 12.625. Ini kalau kalian beli 13.300 berarti kalian otomatis kalian langsung loss. Seperti itu ya. Jadi Om Ben coba hitung 13.300 dikurangi 5%. Ya, dikurangi 5%. Kalau 13.300 dikurangi 5% itu 12.635. Artinya kalau kalian jual di harga ini, kalian masih untung sedikit, masih untung Rp10 per saham. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah ITMG bagi dividen di sini. Ya, ITMG kembali ke harga 13.300. Ya, sempat kembali ke 13.300 tapi tanggal 14 Januari 2020. Artinya apa? Jarak antara harganya kembali lagi itu sekitar 3 bulan ya. Setelah 3 bulan ITMG berhasil kembali ke atas ya. Artinya teman-teman yang mau jual mau dapat dividen 5% tapi tidak mau jual rugi, kalian hold, kalian bisa jual balik modal setelah 3 bulan. Itu yang terjadi di saham ITMG ya. Jadi yang dividen pertama harga tidak pernah kembali ke harga awal. Yang dividen kedua sempat kembali ke harga awal, tapi setelah 3 bulan ya. Jadi dapat 5% tapi nunggu 3 bulan. Yang pertama kalian tadi dapat sekitar 8%, tapi harganya tidak pernah kembali ke harga beli kalian. Seperti itu. Itu dengan asumsi kalian membeli di dekat-dekat tanggal cum date ya. Oke, saham kedua yang menarik adalah MPMX. MPMX ini dividennya besar sekali ya. Tanggal 12 Juni dia bagi dividen 480 ya. Oke, kita lihat MPMX ya. MPMX harga waktu itu di 1.400 sekian. Jadi kalau dividennya sebesar 480, itu dividennya sekitar hampir 30% ya. Jadi Om Ben coba hitung 480 itu kalau 1.400 saja iya sekitar 30%-an. Jadi MPMX ini dividennya 30% ya. Dividen 30%. Besar kan? Pasti waktu itu Om Ben yakin banyak yang beli MPMX ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi di MPMX. Setelah dia bagi dividen, ini tanggalnya ya, ex-date-nya di tanggal 13 ya, perhatikan ya. Om Ben akan ganti slide. Tanggal 13. Iya, apa yang terjadi di MPMX? MPMX kita lihat ya, tanggal 13. Open langsung ARB ya. Kita lihat ini. Opennya langsung minus 24,83%. Artinya open ARB ini.
kita lihat ini gap down-nya segini gedenya ya. Open ARB. Sudah open ARB, besoknya masih down lagi, masih down lagi, masih down lagi ya, terus down sampai beberapa hari ya, 1, 2, 3 ya. Setelah ARB turun 3 hari. Jadi penurunannya turun di sekitar 830 ini ya, mungkin ya 830-an. Dari harga 1400 sampai 830. Jadi kesimpulannya teman-teman, waktu setelah exit tentunya karena open ARB belum tentu kalian bisa jualan bareng. Tadi dividen sebesar 30% sekian ya, anggap aja 30% lah ya, apa 33%. Ya, open ARB di minus 24%. Kemudian langsung ARB lagi. Ya, ini yang kedua belum tentu juga kalian bisa jual seperti itu. Ya. Kalau kalian bisa jual pun kalian bisa jual balik modal dari minus 30% tadi ya. Ya, tapi jangan lupa uang kalian masuk sekitar setelah 2 mingguan setelah kalian exit ya. Ini exit tanggal 13, uang masuk tanggal 28. Artinya ada jeda masuk. Artinya kalian harus terima loss dulu di awal, baru nanti diganti oleh emitennya, diganti oleh perusahaannya. Itu yang terjadi di MPMX. Nah, MPMX ini sampai sekarang pun harganya, kita lihat harga terakhir MPMX itu ini 570. Ya, ini terbaru 570. Artinya tidak pernah kembali ke 1400 lagi. Bahkan harganya tidak pernah menyentuh harga ini. Ya, kalau kalian nanti penasaran, kalian buka chart MPMX setelah tanggal 13 Juni, harganya terus turun seperti itu. Itu contoh yang kedua, MPMX ya, menarik ya, gap down ARB untuk saham MPMX. Yang ketiga yang paling baru ini saham Dimas ya, Dimas. Oke, saham Dimas ini sekarang harga di 137. Pembagian dividennya tanggal 23, cum date-nya tanggal 23 April, ex-date-nya tanggal 24 April yang lalu, bulan lalu ya, sebulan yang lalu. Oke, kita lihat apa yang terjadi di saham Dimas. Nah, ini Om Ben jelaskan. Di saham Dimas ini waktu cum date harganya closingnya merah, malah minus 1% ya. Opennya di 190, high 191, close-nya di harga 186. Jadi waktu cum date 186. Anggap kalian beli di 186 atau 184 harga terendahnya ya. Kita lihat apa yang terjadi besoknya. Besoknya langsung open ARB. Ini cuman ada garis ya. Artinya langsung gap down minus 7%. Dimas ini harganya waktu itu anggap 190 ya. 190, dividennya 21. Artinya dividennya ini coba Om Ben hitung. Dividennya ini lebih dari 190. Kalau 190 kalau 11%, ya, Dimas ini dividennya 11% dari harga waktu cum date ya. Dividennya 11%, besar ya. Ini dividen 11%. Oke, 11% ya. Lalu kita lihat apa jadi Dimas. Dia besok setelah exit-nya dia langsung open ARB minus 7%. Besoknya lagi open ARB lagi minus 7%. Artinya kalian tidak bisa jual sampai harga kalian tuh minus 14%. Tadi Dimas dividen hanya 11% ya. Jadi kalian masih rugi 14%. Belum selesai, besoknya masih turun lagi. Ya, turun lagi. Ini sempat buat candle naik ya, tapi dia turun lagi. Artinya kalau kalian bisa jual di minus 14%, kalian masih loss 3%. Seperti itu ya. Oke, kalian loss 3% di awal, baru nanti diganti oleh Dimas. Jadi totalnya loss 3%. Oke, dan yang terjadi di saham Dimas adalah setelah 1 bulan harganya tidak pernah kembali ke 160 ya.
belum pernah balik 160, boro-boro balik ke 190 atau 186. 160 aja nggak bisa. Kemarin sempat turun di harga terendah 127 ya. Ini kita lihat harga terendahnya 127 ya, 127. Kemudian dia mantul sempat ini di sini 149 high-nya kemarin, hari penutupan kemarin, dan closing 137 ya. Artinya apa? Artinya belum kembali ke harga dividennya yang waktu dia pertama kali bagi dividen. Nah, saham satu lagi yang Om Ben kasih contoh, SKRN. SKRN ini besok tanggal 29 komditnya itu gede ya. Ini 60 rupiah, harga SKRN 620, artinya hampir 10% ya, hampir 10% SKRN. Nah, sebelumnya SKRN juga sudah bagi dividen di 2019 Rp25. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Rp25 dividen ini ya. Yang terjadi adalah seperti ini. Ini adalah SKRN ketika dia bagi dividen sebesar Rp25. Kalau 400, anggap saja ini harga 430 ya. 430 Rp25 itu sekitar sebentar ya, 430 ya, 25 itu sekitar 10%, maaf, sekitar 6% ya. Ya, 6%. Jadi ini dividennya 6%. Ya, dividennya 6% yang di sini ya. Dari 430 itu 6%. Kita lihat yang terjadi adalah opennya di 420, low-nya 404, minus 6%, close-nya di 414 atau minus 3% ya. Artinya tetap ada gap down. Yang beli SKRN yang mau jualan masih bisa untung-untung tipis ya, untung-untung tipis seperti itu. Tapi SKRN, ingat, SKRN ini saham dengan volatilitas yang rendah, likuiditas yang rendah ya. Jadi ini bidnya bid imut-imut semua. Jadi buat teman-teman yang besok ngincer SKRN, Om Ben bilang hati-hati ya, ini saham sangat volatil. Ini memang sempat kembali ke atas ya. Kalau ini jika kalian beli SKRN di 430 seperti itu ya, dia kembali ke 430 lagi itu tanggal 31 Juli. Artinya 1,5 bulan ya. Dia bisa kembali ke atas lagi SKRN. Kembali ke atas lagi bahkan sampai 480. Seperti itu ya. Itu di saham SKRN. Nah, pertanyaannya, apakah besok kalian beli SKRN dengan dividen 10% cuan atau enggak? Ya, itu dari SKRN. Satu lagi Om Ben kasih saham yang bagus, Bank BCA. Bank BCA barusan tanggal 20 April juga bagi dividen Rp455 ya per lembarnya. Kita lihat yang terjadi. Ini tanggal 17-nya, Om Ben urut ya, tanggal 17-nya BBCA closingnya di 27.125 ya. Jadi kalau sebenarnya ini tidak terlalu besar ya untuk saham ini, karena dividennya kalau dihitung dari 27.000 itu tidak sampai 2% ya, 400 sekian tidak sampai 2%-nya ya. Ini yang terjadi di saham BBCA, saham dengan dividen yang tidak terlalu besar ya. Yang terjadi adalah tanggal 17-nya dia 27.125, kemudian tanggal 20-nya di komditnya malah dia turun, opennya naik sedikit, kemudian turun dan close minus 1,29%. Artinya jika kalian beli di harga 26.775, apa yang terjadi pada exit-nya ya, exit-nya langsung open gap down juga ya. Maaf, tidak open gap down, tapi closingnya minus 3%. Tadi BBCA hanya punya dividen sekitar 2% kurang ya, 1, sekian, tapi closingnya minus 3%. Artinya apa? Kalau kalian beli di
harga terendah kalian masih bisa cuan tipis juga, seperti itu. Nah, sampai saat ini juga BBCA tidak pernah bisa kembali ke harga di sini ya. Kita lihat ini mentok di 27.000 saja, mentok turun lagi. Nah, dari pembahasan Om Ben, jadi dividen hunter itu sebenarnya kalau kalian pemburu dividen itu cocoknya buat siapa? Buat trader atau buat investor? Itu relatif, Om Ben bilang. Relatifnya apa? Sebenarnya kalau Om Ben mau jelaskan dari contoh di atas, dividen hunter tidak cocok untuk trader. Tidak cocok untuk kalian trader karena apa? Kalian akan berakhir dengan sangkut, seperti itu ya. Atau kalian cut loss, akhirnya kalian dapat cuan atau balik modal tapi dengan jangka waktu yang sekitar 2 minggu untuk pembayarannya ya. Seperti itu. Kalau kalian sebagai investor, kalian bisa untung. Tapi kembali kalian harus memilih saham-saham yang baik, yang dimana perusahaannya benar-benar terpercaya untuk invest jangka panjang. Jadi kalau saya menerima pembahasan hari ini di grup PPC seputar dividen ya, makanya saya buat video ini. Jadi buat teman-teman yang mau berburu dividen, ingat kalian trader atau investor. Kalau kalian trader, Om Ben sarankan lupakan dividen. Lebih baik kalian cari gainnya, seperti mungkin SKRN tadi ya. Kita lihat saham SKRN ini ya, ini sebelum pengumuman dividen dia di 500, di sekitar segini dia bisa naik ke 620, dia naik ke atas. Kalau kalian trader, kalian ambil momentumnya saja, kalian beli, dapatnya untung dari apa? Dari gain kenaikan harganya saja. Jangan pernah kejar dividennya ya. Sekali lagi, jangan pernah kejar dividennya untuk trader. Untuk investor, saran Om Ben, jangan beli saham-saham yang perusahaannya aneh-aneh atau saham-saham yang nggak jelas. Seperti MPMX itu memang itu benar-benar dividend trap. Jadi yang beli di harga atas tidak pernah menikmati untung, malah sangkut ya di MPMX, seperti itu. Jadi kembali lagi ya teman-teman ke pembahasan kesimpulannya, untuk dividend hunter itu Om Ben katakan tidak cocok untuk trader. Tidak cocok untuk trader, cocok untuk investor, tapi kalian harus lihat sahamnya. Karena saham seperti ITMG pun tadi kita lihat tidak pernah bisa kembali ke harga atas. Jadi untuk investor pun harus benar-benar cermat ya. Ya, jadi kesimpulannya itu teman-teman, kalau nasib dividen hunter itu boncos atau cuan, itu yang pertama banyak boncosnya untuk trader ya. Kalau untuk investor, karena kalian jangka panjang, kalian membeli perusahaan, bisa jadi kalian dapat cuannya. Karena apa? Kalian bermain dengan time frame yang panjang, mungkin tahunan, mungkin puluhan tahun, seperti itu. Tapi untuk trader, yang pasti Om Ben ceritakan, kalau kalian ngejar dividen hunter, apalagi yang dividennya besar, Om Ben pastikan kalian pasti boncos ya. Seperti itu. Oke, itu pembahasan hari ini soal dividen. Jadi Om Ben pingin kalian ngerti sebelum kalian membeli tentang saham-saham yang ada dividen di setelah lebaran ini. 15 saham kalian harus perhatikan baik-baik itu perusahaan apa. Yang pertama kalian tahu itu perusahaannya seperti apa, kesehatan perusahaannya bagaimana, perusahaannya prospek ke depan atau enggak. Yang kedua, kalian harus tahu kalian investor atau trader. Kalau kalian trader, Om Ben sarankan lupakan dividen. Lupakan dividen, itu saran dari Om Ben ya. Kalau kalian tidak ingin sangkut, lupakan dividen. Apalagi di saham-saham yang dividennya besar di atas 5%. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian hari ini videonya soal dividen hunter. Boncos atau cuan, kembali ke masing-masing kalian. Tapi kalau buat Om Ben, boncos atau cuan, lebih banyak boncosnya. Ya, seperti itu. Jangan lupa join di komunitas PPC, di Telegram para pencari cuan, di sini ya. Di para pencari cuan ini. Jangan lupa juga ada Instagram komunitas PPC saham, dan di channel ini jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, share ke teman-teman lain, like, berikan komen. Kalau kalian punya pertanyaan berikan komen, atau kalian bisa langsung ke Telegram para pencari cuan. Demikian malam hari ini, demikian menyan Om Ben, tiada menyan yang tak retak, tiada analisa yang sempurna adalah market itu sendiri. Selamat malam dan salam cuan.